Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang perkuliahan kepemimpinan pendidikan dengan dosen pengampu Nelitawati SPD MPD PhD. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Kelompok saya dengan anggota yaitu Indriani, saya sendiri Novi Susanti, Sari Rahmadani, dan Yuni Novia Karneli. Materi pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang pengertian kepemimpinan Pancasila. Menurut Ari Murti, kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang berasas, berjiwa, dan beramal Pancasila sebagai keterpaduan antara penguasaan nilai-nilai luhur yang berakar pada budaya Nusantara dengan penguasaan nilai-nilai kemajuan universal. Yang kedua, menurut Wahjo Sumitjo, bentuk kepemimpinan modern yang selalu menyumberkan diri pada nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Kepemimpinan Pancasila salah satu potensi atau kekuatan yang mampu memberdayakan segala daya sumber masyarakat dan lingkungan yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, pengertian kepemimpinan Pancasila adalah suatu perpaduan dari kepemimpinan yang bersifat universal dengan kepemimpinan Indonesia, sehingga dalam kepemimpinan Pancasila menonjolkan dua unsur, yaitu unsur rasionalitas dan semangat kekeluargaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Indriani. Kepada Indriani disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep kepemimpinan Pancasila. Secara lebih terperinci akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan tesis, yaitu kepemimpinan yang religius dan melaksanakan hal-hal yang harus diperbuat yang diperintahkan Tuhannya, dan menjauhkan diri dari setiap larangan Tuhan dan agamanya. Yang kedua, kepemimpinan humanis. Kepemimpinan model ini berdasarkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka setiap tindakan kepemimpinan harus berdasarkan peri kemanusiaan, peri keadaban, dan peri keadilan. Yang ketiga, kepemimpinan yang unitaris atau nasionalis. Kepemimpinan ini mengacu pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, tidak boleh melepaskan diri dari nasionalisme yang sehat. Nasionalisme diartikan sebagai kesetiaan tertinggi dari setiap individu ditunjukkan kepada kepribadian bangsa. Yang keempat, kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan administratif yang mengacu pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau dengan kata lain adalah demokrasi Pancasila. Yang selanjutnya, kepemimpinan social justice adalah kepemimpinan yang didasarkan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepemimpinan ini berkeadilan, itulah konsep dasar teori ini. Adil dalam hal ini bukan sama rata dan sama rasa, namun lebih pada adil yang sesuai dengan hak dan kewajiban. Selanjutnya, kepemimpinan Pancasila. Ada 3 unsur pokok kepemimpinan Pancasila, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan GBHN. Yang kedua, nilai-nilai kepemimpinan universal. Yang ketiga, nilai-nilai spiritual nenek moyang. Adapun hal-hal yang dapat dianggap sebagai sumber kepemimpinan Pancasila antara lain: yang pertama, nilai-nilai positif dan modernisme. Yang kedua, intisari dari warisan pusaka berupa nilai-nilai dan moral-moral atau norma-norma kepemimpinan yang ditulis oleh para nenek moyang. Yang ketiga, refleksi dan kontemplasi mengenai hakikat hidup dan tujuan hidup bangsa pada era pembangunan dan zaman modern. Sekaligus juga refleksi mengenai pribadi selaku manusia utuh yang mandiri dan bertanggung jawab dengan misi hidupnya masing-masing. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sari Rahmadani. Kepada Sari Rahmadani disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang landasan kepemimpinan Pancasila. Landasan diplomasi. Pertama, sugih tanpa benda atau kaya tanpa harta benda. Kedua, melurung tanpa bala atau melurung tanpa bala tentara. Ketiga, menang tanpa ngasorake atau menang tanpa mengalahkan. Yang keempat, weweh tanpa kelangan atau memberi tanpa merasa kehilangan. Landasan kepemimpinan. Yang pertama, sifat raja atau ratu. Yang kedua, sifat pandita. Yang ketiga, sifat petani. Dan yang keempat, sifat guru. Selanjutnya yaitu landasan pengabdian. Sri Mangkunegara I. Yang pertama, ruang sahandar beni atau merasa ikut memiliki negara. Kedua, wajib melu angkrung kebi atau wajib ikut bela negara. Yang ketiga, mulat sarirahang rasawani atau mawas diri untuk bersikap berani. Materi selanjutnya yaitu azas-azas kepemimpinan Pancasila. Yang pertama, azas kebersamaan. Kedua, azas kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang ketiga, azas persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Dan yang keempat, azas selaras, serasi, dan seimbang. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yuni Novita Karneli. Kepada Yuni disilahkan. Baiklah, saya Yuni Novia Karneli akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang kepemimpinan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ciri utama kepemimpinan adalah suatu bentuk kepemimpinan yang selalu bersumber dan berlandaskan kepada nilai luhur, serta norma Pancasila dalam segala tindak tanduknya. Dengan ini ditunjukkan kepada sikap yang menekankan kepada kepentingan pribadi dan menjunjung kepentingan umat. Materi selanjutnya yaitu tentang kekuasaan dan pengaruh aplikasinya dalam kepemimpinan Pancasila. Itu terdiri atas 3. Yang pertama yaitu tentang pengertian kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan yang mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhinya. Itu menurut Ramlan Subakti tahun 1992. Yang nomor 2 yaitu tentang legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan. Menurut Inu Kencana menyatakan bahwa legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan dapat dilakukan melalui legitimate power, coercive power, expect power, reward power, serta revenge power. Dan yang terakhir yaitu nomor 3, teori pembagian kekuasaan. Teori pembagian kekuasaan ini terdiri atas 2, yaitu baik secara vertikal dan juga secara horizontal. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekianlah penampilan presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.